Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه ومن والاه. قال تعالى مذكرا في اياته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون. وقالنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, alhamdulillah jemaah sekalian. Hari ini bukan hari biasa. Kita berada bulan yang paling agung, di Jumat yang paling agung, di tempat yang paling agung, rumah Allah, masjid. Dengan suasana kita melatih diri untuk mendekat kepada Allah, untuk bertakwa lewat puasa. Waktu paling mulia, tempat yang paling mulia, dalam pekerjaan posisi yang paling mulia. Mari hadirkan tentu semangat keimanan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh kita menasihati diri kita sendiri. Hidup ini bukan kebetulan, jemaah sekalian. Hidup ini amanah dari Allah untuk kita pertanggungjawabkan. Suatu saat, lambat atau cepat jemaah sekalian, kita akan disidang di hadapan Allah. Kita akan dapat melapor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan kesempatan buat kita, kesempatan emas. Untuk itu izinkan kami menyampaikan nasihat untuk diri saya sendiri dan juga mengajak kaum muslimin berdoa. Semoga Allah mudahkan hati kita untuk paham dan dimasukkan sebagai sebuah hidayah. 5 kunci sukses dalam mengisi Ramadan ini. Saya ulangi, 5 kiat atau kunci kita bisa menjadi pemenang, bisa menjadi orang berhasil dan sukses mengisi Ramadan tahun ini insyaallah. Yang pertama jemaah sekalian, hadirkan syukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang hakiki, disadari dengan hati, dibuktikan dengan amal. Setelah lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Bulan Ramadan tahun ini sebagai bulan yang penuh dengan keagungan, penuh dengan keberkahan,
dilipat gandakan pahala kita, kembali menyapa dan memberikan kesempatan emas bagi kita. Betapa tidak, mungkin tahun lalu ada di antara saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, orang yang kita kenal dan orang mungkin dekat-dekat kita, kita mengantar jasadnya untuk pergi menghadap kepada Allah. Itu artinya Ramadan tidak didapatkan lagi, tarawih tidak didapatkan lagi, puasa tidak pernah lagi bisa, bersedekah tidak mungkin, membuka lembaran-lembaran Al-Quran tidak mungkin, melangkahkan kakinya ke masjid tidak mungkin, untuk melakukan zikir dan doa di rangkaian ketaatan bulan Ramadan tidak akan pernah. Kita diberi kesempatan, jangan sia-siakan, jangan sia-siakan Bapak. Ini kesempatan emas. Siapa tahu ini dalam takdir catatan Allah, ini Ramadan terakhir bagi kita. Syukuri. Syukur bermakna seluruh potensi nikmat yang Allah berikan pada kita Ramadan ini pakai untuk melayani Ramadan. Jangan ada waktu yang sia-sia. Berikan untuk Ramadan yang terbaik. Kalau ada tenaga jangan buang. Mari berikan untuk pelayanan Ramadan yang terbaik. Kalau ada harta yang terbaik, buktikan di hadapan Allah, ya Allah, saya hamba-Mu, ku titip harta ini sebagai bentuk bersyukur di bulan yang agung ini. Melalui zakat kita, infak kita, sedekah kita, dan pengorbanan kepada kaum muslimin, terutama kepada masjid yang mulia ini. Seluruh waktu dan pikiran kita beri syukur. Syukur. Ramadan ini bukan Ramadan yang lalu dan bukan Ramadan yang akan datang. Bertekad. Syukur ketika Allah membahas Al-Quran dan Ramadan itu ditutup dengan kata syukur. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya ayat itu ditutup la'allakum tashkurun. Bukan syukur Pak kalau hanya gembira semata. Bukan syukur kalau tidak tenang dan senang hati kita menyambut Ramadan dan mengisi Ramadan. Tapi itu tidak cukup cuma sekedar. Keluarkan seluruh potensi kita, ya Rabb, Ramadan ini saya tidak mau sia-sia. Bersyukur dengan buka lembaran Al-Quran baca. Yang kedua, untuk bisa sukses, semangati diri kita dengan istilah semangat himmatul aliyah. S yang pertama syukur, S yang kedua adalah semangat, semangat, semangat. Biar Ramadan penuh kebaikan, berlipat ganda. Kalau kita loyo dan tidak punya daya dan tidak punya semangat untuk berdiri di malam hari, keluarkan jemaah sekalian semangat kita, ya Rabb. Janji Nabi-Mu, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwa siapa yang salat malam dengan qiyamul lail, ada Allah simpan di sana simpanan emas. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya. Siapa itu yang punya semangat dengan beribadah? Cari bacaan Quran yang terbaik. Cari imam yang tumaknina dan berkualitas. Semangati diri kita untuk maksimalkan kebaikan di bulan Ramadan. Maksimalkan dia, Mas. Tidak mungkin ada kebaikan kita bisa lakukan dengan baik kalau bukan himmatul aliyah, semangat. Dulu sahabat jemaah sekalian, 5.550 meter tanah di kota Madinah Pak, digali. Itu yang kita sebut dengan parit atau khandak, yang disebut dengan perang Khandaq. Itu digali pada bulan Ramadan. 5.000 hampir 6.000, hampir 6 kilo tanah Madinah yang keras berbatu. Alatnya punya tangan sendiri.
panas hampir 50 derajat, bahkan kadang tembus 50 derajat, dalam keadaan berpuasa, tapi mampu melakukan. Apa yang membuat semangat para sahabat bisa melakukan itu? Himmatul ali, semangatnya besar. Ini kesempatan bisa Allah gugurkan kita punya dosa. Mungkin ada dosa tidak akan hapus dengan sekedar istighfar. Mungkin ada dosa yang gugur karena lelahnya kita berdiri di malam hari dengan keagungan Al-Quran. Mungkin ada karatan dosa tidak akan hapus kecuali dengan semangat kita di bulan suci Ramadan. Jangan santai di Ramadan, semangati diri kita. S syukur, S yang kedua semangat. Jurus yang ketiga, 4 dan 5 itu 3I. 3I. Yang pertama adalah iman. Kasih menyala kita punya iman. Ketika Allah memanggil peserta Ramadan, itu dipanggil dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang mengaku dirinya ada imannya, sini. Kutiba alaikumusiyam, diberikan tugas kepada kalian untuk melakukan tugas suci, tugas mulia, asyam, yakni berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang juga sebelum kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun. Para ulama menjelaskan, tidak mungkin bapak saudara bisa lulus Ramadan kecuali imannya menyala, imannya benar, imannya hidup. Karena iman itu Pak sejatinya tidak pernah menawar perintah Allah. Iman itu sejatinya tidak pernah menggerutu kalau ada larangan di sisi Allah. Maka ini yang bisa menikmati Ramadan. Kalau bagus iman kita, ya sekalian, haus itu kebahagiaan, lapar itu kenikmatan, capek dan lelah, tapi dalam rangka lillah akan menjadi tabungan-tabungan emas yang paling mulia di sisi Allah SWT. Iman. Iman. Kalau tidak ada iman jemaah sekalian, dilihat itu kebaikan. Kalau tidak ada semangat iman, tidak bisa buka Quran, tidak bisa bersedekah. Maka dengan iman syahwat melemah. Dengan iman syahwat kita itu melemah. Karena semakin kokoh iman, semakin menyala semangat dirinya untuk beribadah di hadapan Allah SWT. Untuk itu, untuk bisa menyalakan iman, butuh I yang kedua. Butuh dicas dengan I, ilmu. 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 Kenapa? Al-imanu yazid wa yanqus. Iman turun naik. Turun naik, turun naik, Pak. Kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Yazidu bitta'ah. Dia naik karena amalan dan ketaatan kita. Wa yanqus bil maksiyah, dan dia bisa hilang, mati, melemah dengan kemaksiatan buat kita. Maka bagaimana merawat ini? Kata para ulama kita mengatakan seperti Luqman menasihati putranya, ya bunayya, la yasluhu daru illa bil ma' wat turab. Nah, tidak bisa sebuah tanaman itu bisa tumbuh kalau tidak ada air dan tidak ada tanah. Tanah, air itu penyuburnya tanaman. Tanah syaratnya tanaman, air syaratnya tanaman. Kata Luqman, wa kadzalika ya bunayya la yasluhul iman illa bil ilmi wal amal. Demikian anakku, imanmu tidak bisa menyala, tidak bisa baik kalau Anda tidak duduk di majelis ilmu. Seperti Jumat ini, Pak, majelis ilmu. Kalau ada ceramah tarawih, itu majelis ilmu. Kalau ada ceramah subuh, itu majelis ilmu. Maka majelis-majelis itu memberikan semangat dan memberikan cas iman kita. Iman, ilmu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ihtisab. Ihtisab, yakni semangat berharapnya kepada Allah dengan tulus, ikhlas.
berharap banyak kepada Allah, itu ihtisab. Kata Nabi SAW, hadis Bukhari Muslim, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Jadi imanan digandengkan ihtisab. Demikian juga Ramadan di malam hari, man qama Ramadana imanan, tidak cukup, harus wahtisab. Apa itu? Haus melihat, harapan diampuni dosanya, dia mau dapat rahmat, dia mau dapat surga, dia mau dekat kepada Allah. Itu ihtisab ar-raja. Faman kana yarju liqa rabbi, siapa yang kuat harapnya kepada Allah, falyamal amalan sholihan, rindu pasti beramal. Kelak suatu saat jemaah sekalian, tidak ada yang kita bawa berjumpa dengan Allah. Rumah kubur gelap gulita, sempit, tidak ada Pak diri kita kecuali amal. Kecuali amal. Di hari kiamat harta tidak bermanfaat. Demi Allah Pak, jabatan tidak ada gunanya, seluruh keturunan tidak ada gunanya, teman sahabat tidak ada gunanya. Amal. Dan Ramadan ini kesempatan jemaah sekalian, kesempatan. Sedikit waktunya Pak, tapi nilainya besar. Maka ihtisablah, berharaplah, sungguh-sungguh berharap. Semakin tinggi kita berharap Pak, dingin tak terasa, capek tak tidak dirasa, ngantuk itu hilang kalau besar harapan. Harapan itu ar-raja harus dibangun. Saya ambil kesimpulan 3I iman tak bagus, ilmu tak tertata, ihtisab tak berharap kepada Allah bagus, lalu disertai dengan 2S, syukur ki, dan dia harus semangat atau himmatul aliyah. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu